Tunggu dulu kau bicara. Kau ini. Coba buka handphone Kau baca. ini kayak reman Buka aja kau ini. handphone baca. 3, 2, 3, 5. Kau aja punya keras suara. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Saya malam hari ini memang sengaja tidak seperti biasanya bawa wayang karena memang sedikit agak panjang. Kalau bawa wayang tuh nanti closing statementnya nggak panjang, ya. Yang pertama, 10 hari lagi. Ini saya menghimbau dari hati yang paling dalam. 10 hari lagi adalah Dies Natalis ke-76 Universitas Gadjah Mada. Universitas yang saya cintai, Bang Resmond cintai, Dr. Tifa dan seluruh Indonesia cintai. Karena UGM itu adalah UNES pertama negeri yang dibangun, dan kenapa tanggal 19 Desember 49? Karena itu sebagai sindiran kepada Belanda. Ketika Belanda melakukan agresi ke Indonesia tahun 48, itu 19 Desember. Kenapa bukan ITB? ITB dulu sudah ada. Nah, Bu Kurnia senang kalau saya ngucapin ini. Dulu namanya Tenis Hogeschool ke Bandung. Ya, UI juga ada, Sofia dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi UI. UGM adalah universitas kerakyatan pertama. Jadi Bang Aiman, di forum yang sangat terhormat, saya mohon satu aja. Jujurlah UGM. Minimal pertama kali yang jujur apa? Aktifkan kembali Lisa. Ya, Lane, kemudian Intelligent Service Assistant. Ya, Lisa jujur itu. Lisa tidak bohong dengan mengatakan. Jangan kemudian malah membuat ketidakjujuran terhadap Lisa. Itu sama kita masuk time tunnel. Dulu ada serial time tunnel. Kalau kita masuk time tunnel kemudian kita mengubah sejarah, nanti semua ijazah yang pada tahun-tahun lama rusak semua. Karena satu variabelnya Jokowi dibuat lulus, semuanya bisa, yang nanti nggak lulus, saya juga minta dibikinkan lulus. Itu bahaya. Itu untuk Lisa. Jadi UGM, tolonglah 10 hari lagi murnikan kembali namamu sebagai kampus kerakyatan, sebagai kampus yang kemudian hidup lagi dan jujur, ya, satu. Yang kedua, ya, kenapa saya tadi melakukan aksi bakar, dan itu bakar gak berbahaya, itu hanya asap kok, itu sulap itu ya. Gak ada bahaya. Bukan ada. Kenapa? Ada apinya. Karena di sini adalah lagi orang namanya Dian Sandi itu mengatakan asli, ya, asli loh ini, dan itu hitam di atas putih, ada konsekuensi hukumnya. Kemudian minggu yang lalu, ya, tadi Dr. Resmond juga mengatakan ada Andi Aswan yang berani memastikan ini scan asli. Padahal UGM di sini jadi pating pletrot. Kenapa pating pletrot? Karena aslinya gambar ini, logonya ditarik-tarik ke kanan kiri. Jadinya perot, rusak. Ya, inilah sebenarnya Dian Sandi, Andi Aswan, dan salah seorang yang namanya Joshua Sinambela itu malah telah berani berbohong di depan publik. Terang-terangan dia mengatakan itu. Saya minta, kalau tadi ada pujian kepolisian, saya juga minta kepolisian fair. Profesor Yusuf Leonard Henuk, Pak Beni Parapat, dan Pak Rustam yang ada di sini, itu sudah melaporkan orang-orang ini. Tapi apa jawaban kepolisian? Kami tidak berani memproses karena perintah pimpinan. Itu jawabannya. Anda valid dengan jawaban valid. itu? Mas Rustam yang mengatakan tidak berani. Tidak berani karena perintah pimpinan. Nah, ini coba Mas Rustam. Forum rakyat bersuara dan kita harus buka. Forum rakyat bersuara dan kita harus buka. Silakan. Saya selesaikan sebentar. Saya selesaikan. Apa? Kita buka. Silakan. Ya, silakan Mas. Jadi apa yang Anda laporkan, lalu apa yang disampaikan, Anda tahu siapa yang menerima Anda dan seterusnya. Didampingi Mas Gafur. Ini lawyernya. Silakan. Oke. Iya. Oke, silakan. Rekan-rekan semua, ya, Mama Asasam. rakyat Indonesia, Ini buktinya belum cukup. ini info yang akurat dan ini info yang pertama kali saya sampaikan untuk iNews. Oke. Saya yang mendampingi Bang Rustam, dibersamai oleh Mas Roy, kemudian oleh Bang Rismond, kami melaporkan 2 orang, yaitu AA dan JS. Dan saya yang mendampingi pelapor. AA itu Andi Azwan dan Andi Azwan. Joshua Sinambela. Atas apa? Atas 2 pasal. Oke. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, karena diduga yang bersangkutan di forum rakyat bersuara juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi scan-nya asli. Oke. Padahal berdasarkan pengamatan dari Mas Roy dan Bang Rismond, ijazah tersebut diduga dimanipulasi. Oke. Diubah formatnya. Kami melaporkan itu, saya yang bertemu langsung dengan penyidik.
Itu kami membuka dari siang sampai malam mungkin sekitar jam 10. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu ya, Oke. Bang Rustam ya. Jadi saya challenge penyidik Polda Metro Jaya. Yang kami laporkan itu kalau dalam hukum pidana, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah peristiwa hukum, yang diduga adalah tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pasal yang kami laporkan. Dan yang ketiga adalah uraian unsur-unsur tindak pidana atau delik. Saya mempresentasikan kepada penyidik. Saya bawa bukti permulaan yang cukup. Saya presentasikan unsur-unsur pidananya, pasal 32 dan pasal 35. Saya presentasikan juga pasal 32 dan 35 berdasarkan unsur deliknya. Lalu kemudian kami berdebat. Begitu kami berdebat, penyidik mengatakan kepada kami, kalau begitu Mas sebentar, saya keluar, saya telepon dulu pimpinan. Begitu masuk lagi setelah telepon pimpinan, apa yang dijawab oleh penyidik? Mas, ini tidak bisa kami terima. Kenapa? Arahan pimpinan karena 1, dugaan tindak pidananya tidak ada. Kedua, unsur pidananya tidak terpenuhi. Dan ketiga, ini praduga. Saya jawab 3-tiganya, saya berdebat. Saya bilang panggil perwira. Pimpinannya suruh panggil. Jadi Anda ini siapa? Penyidik pembantu. Saya minta pimpinan perwiranya ke sini. Saya berdebatlah dengan perwiranya. Saya bilang kalau hari ini konstruksi Polda Metro Jaya adalah ini berdasarkan asumsi, maka rusaklah penegakan hukum kita. Kenapa? Karena pidana itu dimulai dari adanya praduga, adanya asas dugaan tindak pidana. Kami menduga boleh dong. Boleh dalam hukum pidana itu sah. Kan tersangka itu kan seseorang yang diduga. Itu 1, kami duga berdasarkan apa yang dia sampaikan di sini. Hal yang kedua, kalau unsur pidananya tidak terpenuhi, saya jelaskan. Saya jelaskan kepada penyidik berdasarkan unsur-unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Kemudian dia katakan buktinya tidak cukup. Saya bilang ini bukti permulaan. Kami punya bukti, ada saksinya nanti. Tugas penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, bukan menolak. Jadi jangan pernah menolak alat bukti kami. Akhirnya yang terjadi kemudian keluar. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Keluar lagi, masuk terakhir. Karena mungkin sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Perwira, tolong masuk lagi karena ini sudah jam 10 malam, tidak bisa seperti ini penegakan hukum. Berapa jam Anda melaporkan itu? Mungkin sekitar dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, kita sudah melihat dari cuplikan video yang mungkin makin panas ya, semakin dibahas tentang kasus ijazah Jokowi tersebut, yang dimana setelah keluarnya dari UGM tersebut, mereka menyatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut adalah asli. Nah, teman-teman, bagaimana dengan orang-orang yang sudah seperti Roy Suryo dan Respon yang sudah menyatakan atau yang sudah meneliti, dan mereka juga sudah mengambil beberapa bukti-bukti seperti fotokopi dari ijazah Jokowi tersebut, dan mereka meneliti ya apakah ijazah Jokowi tersebut itu asli atau palsu. Nah, dari pihak orang Roy Suryo dan Rismon dan Dr. Tifa juga teman-teman ya, mereka sebut bahwa ijazah Jokowi tersebut adalah palsu. Nah, apakah ini juga semakin mengguncang kita ya tentang ijazah Jokowi yang sudah dinyatakan oleh UGM tersebut bahwa itu asli? Apakah ini juga ada pemalsuan ya teman-teman dari orang Roy Suryo dan Rismon dan Dr. Tifa juga? Karena setelah kita lihat dari beberapa orang-orang yang mendekati atau para ahli ilmu hukum yang sudah mengetahui bahwa ijazah Jokowi tersebut adalah asli ya, apakah ini semakin membara ya teman-teman dengan orang-orang seperti Roy, Rismon, Dr. Tifa, dan CS lainnya ya teman-teman ya. Ini apakah juga bisa digugat tentang apa yang sudah dilakukan oleh
Roy Suryo dan Rismond dan CS lainnya, yang dimana mereka menyebarkan nama Jokowi tersebut itu sudah tidak enak lagi dilihat apa yang sudah mereka sampaikan dari beberapa pihak. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan dari teman-teman tentang seperti ini? Apakah kita juga bisa mengambil kesimpulan dari kasus ijazah Jokowi tersebut itu asli atau palsu? Karena apa? Karena dari UGM tersebut sudah mengeluarkan dan membicarakan dan memberikan kepada publik juga tentang ijazah Jokowi tersebut itu adalah asli. Nah, apakah dari orang Roy Suryo juga sudah mulai bimbang ya teman-teman? Karena dari UGM tersebut sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut itu asli ya teman-teman ya. Nah, apakah juga bisa dikatakan oleh beberapa pihak tentang orang-orang Roy Suryo dan Rismond tersebut itu bisa dibilang membuat atau memberikan penelitian atau penelusuran mereka itu adalah palsu atau tidak ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita di sini juga bisa memberikan beberapa komentar ya, tanggapan tentang hal-hal seperti yang sudah terjadi hingga sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan. Apakah ini juga nanti ya kedepannya atau minggu-minggu kedepannya ini akan bisa diselesaikan? Karena apa? Karena kita sudah melihat tadi dari cuplikan video yang disampaikan oleh Roy Suryo, karena dia mengatakan akan ada 10 hari lagi nanti yang dinyatakan untuk membongkar atau menggugat tentang kasus ijazah Jokowi tersebut. Apakah itu betul ya teman-teman ya? Apa yang disampaikan oleh Roy Suryo atau Rismond dan CS lainnya itu betul-betul apa tidak ya teman-teman? Karena dari UGM saja sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, mengapa masih ada orang-orang yang mengatakan ijazah Jokowi itu palsu? Karena kita tahu ya, dalam pemimpinnya atau Jokowi memimpin dalam 2 periode, itu mengapa masih bimbang ya? Karena dia sudah menjalankan tugasnya dan dia sudah menyelesaikan tugasnya, dan mengapa masih ada yang mencari kesalahan dalam hal-hal tersebut? Karena dia sudah tidak bisa dibilang tidak ada lagi kepentingannya di sini ya teman-teman, karena dia sudah menyelesaikan. Nah, apakah ini juga salah satu dari orang-orang Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa atau CS lainnya? Apakah masih ada dendam atau bagaimana ya teman-teman ya? Kita tidak tahu apakah mereka juga masih belum puas dengan apa yang mereka cari dan apa yang mereka gali untuk menelusuri dan meneliti tentang ijazah Jokowi tersebut. Apakah mereka ingin juga cari nama atau bagaimana ya? Teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman tentang seperti ini? Silakan isi tanggapannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.